Halo, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. udah tahu ya materinya ya. Jadi langsung saya share screen aja. Nanti kalau bisa di sebelum penutupan kita tampilkan video masing-masing supaya saya ini ya kita foto bersama ya. Saya screenshot nanti. Tayangan ini, pertemuan ini direkam. Jadi nanti bisa lihat siaran ulangnya di channel YouTube saya, Bimbel Komet. Dan nampak ya screen-nya ya. Eh, di sini saya tidak bisa jadi tidak ada sesi pertanyaan karena waktunya ini hanya 40 menitan ya, standar Zoom-nya. Jadi kalau misalkan nggak ada sesi pertanyaan nanti boleh ditanyakan langsung di tengah-tengah ketika saya modeling. Misalkan tadi penasaran dulu kok tiba jadi begitu. Nah, saya tidak merekomendasikan mengikuti gerakan saya di SketchUp. Saya hanya merekomendasikan menyimak dulu di sini. Nah, untuk mempraktekkan boleh nanti lihat siaran ulangnya sambil dipraktekkan, sambil dipaus-paus. Kalau sekarang nanti akan mengganggu, kasihan yang lain nungguin. Nah, jadi sekarang fokus nyimak dulu sambil ketika ketinggalan silakan langsung dipotong nanti ya, silakan langsung ditanya. Saya punya dasar rangka seperti ini, airbike ya. Jadi ini salah satu project saya yang akan saya kerjakan, proyek percobaan ya eksperimental, tapi juga ada dasar hitung-hitungannya, termasuk strukturalnya juga saya hitung mendekati efisien sehingga tidak terlalu berat dan gaya dorongnya juga nanti pasti harus mumpuni supaya bisa terbang ya. Adapun setelah saya analisa di etaps, saya dapatkan profil kira-kira seperti ini yang efisien. Nah, jadi saya pun udah agak lupa ini. Nanti kita lihat sama-sama profilnya berapa aja. SHS ini square hollow square steel hollow square atau square hollow steel gitulah. Pokoknya kita bilangnya hollow. Nah, di sini saya punya dasar nih. Punya dasar garis-garis rangkanya saja ya. Nanti kita akan 3D-kan, kita akan timbulkan berdasarkan frame profil yang sudah kita tentukan beberapa jenisnya tadi. Langsung saja saya mulai ya. Jadi kita buka listnya aja deh di sini. Nah, dimulai dari ini rangka sayap pakai 7525, thickness-nya 2. Saya buat dulu profilnya di sini. Saya buat di SketchUp. Saya buat dulu semua di sini di bawah. Tekan R di keyboard, lalu kita buat rectangle seperti ini. Ukurannya 75,25. Tadi thickness-nya ini 2 mili ya. Nah, berarti kita offset, tekan F di keyboard untuk mengaktifkan offset, lalu kita offset ke dalam sejauh 2 enter. Ini saya hapus tengahnya, ya, delete di keyboard, tekan P untuk mengaktifkan press pull, push pull, lalu ini saya timbulkan sejauh 200 mili. Saya menggunakan satuan mili ya. Lalu tekan spasi, triple klik, tekan G atau klik kanan make komponen ya. Ini misalkan profil 75 kali 25 kali 2 thickness-nya. Ini saya kasih warna dulu ya. Ini warnanya tadi saya masih ingat biru.
warnanya ini ya. Nah, selanjutnya ada profil 50 kali 25. 50 kali 25 itu warna kuning. Nah, saya buat dulu profilnya. Ini saya berdirikan dulu ya. Tekan Q untuk mengaktifkan rotasi, 90, enter. Nah, lalu saya buat profil 50 kali 25 kali 1,6 thickness-nya. R, saya buat 50,25, enter. Lalu tekan F untuk mengaktifkan offset. Saya offset ke dalam 1,6. Ini ya. Tekan spasi, pilih tengahnya, delete di keyboard, tekan P, kita pull sejauh 200 dulu. 200 mili. Saya triple klik, saya pilih semuanya. Kita kasih warna kuning dulu ya. Lalu tekan G di keyboard untuk make komponen atau klik kanan make komponen ya. Nama komponennya 50 kali 25 kali 1,6. Nah, kemudian profil yang lebih kecil dari itu 30 kali 30 kali 1,2. Kita kumpulkan dulu profilnya. Jadi nanti gambarnya enak, modelingnya enak. 30 kali 30 itu warnanya merah. Ini ya, 30 kali 30. 30,30, enter, tekan F, kita offset 1,2, enter. Ini tekan delete. Kenapa saya modelingnya dengan thickness sebenarnya? Nanti kita mudah untuk menentukan berat satu bentang berapa gitu. Saya tunjukkan setelah saya membuat semuanya. 200, enter. Tekan spasi, triple klik, lalu tadi warnanya merah ini. Tekan G di keyboard, 30 kali 30 kali 1,2. Create. Lalu yang terakhir, yang paling kecil 15 warnanya hijau. Thickness-nya 1,2. Tekan R, 15,15, tekan F, 1,2, enter. Pilih tengahnya, delete di keyboard, tekan P untuk menimbulkan 200 tebalnya. Lalu triple klik, kita kasih warna hijau. Tekan G, namanya tadi 15 kali 15 kali 1,2. Ini saya buka Excel dulu. Saya tunjukkan, misalkan kita mau hitung beratnya. Jadi di sini untuk data berat saya butuh satuan volumenya adalah meter. Nah, ini volume meter, saya butuh presisi di belakang koma ada 4 kira-kira. Nah, ketika kita sudah membuat komponen, ya, ini saya klik kanan make unique, biar lain. Ini kan tadi 200, saya ekstrus lagi 800, berarti ini 1 meter. Kita pengen tahu nih, berapa berat holo 75 kali 25 per 1 meternya. Nah, kita lihat volumenya. Ini 0,0004. Saya tambah deh komanya. Ini. Nah, 0,000384 meter pangkat 3. Cara menghitungnya begini. Ini volume di SketchUp. Ini massa jenis. Maka diketahui berat. Volumenya ini ya. Ini saya copy.
satuannya nggak usah. Massa jenis besi itu berapa? 7,850. Baja ya. Ini satuannya meter pangkat 3. Ini satuannya 7.850 kilogram per meter pangkat 3. Nah, maka diketahui beratnya dalam satuan kilogram. Beratnya adalah volume dikalikan dengan massa jenis. Maka di sini kita bisa dapatkan berat holo 75 kali 25 per 1 meter itu beratnya 3 kilogram. Poin sekian. Nah, kalau misalkan sekecil ini, ya udah kita tinggal masukkan 0,000077. Ini saya ganti nih. 0,000077. Oh, berarti beratnya ini 6 on gitu atau 0,6 kilogram. Nah, begitu tujuan saya. Mungkin teman-teman ada yang nanya nih, kenapa sih thickness-nya kok dibuat kecil-kecil, ngikutin sebenarnya nanti kan susah ngepasin P-nya gitu kan. Ya, tujuannya itu tadi. Volume sebenarnya saya ingin dapatkan untuk menghitung berat dan titik setimbangnya. Eh, Selanjutnya kita sudah punya nih semua profil nih, ya kan? Kita tinggal letakkan di posisinya. Kebetulan saya sudah agak hafal ini posisinya. Nanti kalau lupa kita buka lagi ke sini posisi profilnya di mana. Eh, ini untuk mempermudah ini saya hide dulu mal airfoilnya ini. Saya double klik, lalu saya pilih ini. Enggak dapat semua. Klik kanan, hide. Klik kanan, hide. Nah, supaya mudah ya. Selanjutnya kita tinggal meletakkan beberapa profil ini pada mal yang sudah kita buat. Jadi sebut saja garis-garis ini adalah grid-nya ya. Oh, waktunya udah tinggal 10 menit lagi. Oh, tadi setupnya saya setengah jam. Seharusnya kita masih bisa ke 40 menit ya. Ini saya percepat ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan sambil ditanyakan. Nanti saya berhenti. Nah, ini saya copy nih. Jadi profil macam-macamnya ini saya tinggalkan. Tekan kontrol untuk mengaktifkan copy ya. Ini saya letakkan di sini ya. Kita putar-putar nih. Profil yang sudah ada kita putar. Misalkan ini kita putar ke sini ya. Lalu ini kita tidurkan. Saya ubah orientasinya dengan menekan panah di keyboard. Panah atas untuk sumbu biru, panah kiri untuk sumbu hijau, panah kanan untuk sumbu merah. Saya mau sumbu hijau, panah kiri. Saya putar 90 derajat. Gini. Nah, agar ini tidak berubah, maka klik kanan make unique. Kalau kita lupa dibuat make unique, maka sampelnya ini ikut panjang. Nah, ini ikut panjang ya. Jadi kita klik kanan make unique supaya sampel tadi nggak ikut. Nah, untuk memanjangkan kita bisa menggunakan press pull, push pull ya, tekan P ini. Nah, tapi kalau susah, biasanya saya kalau susah karena thickness-nya ini kecil, saya menggunakan seleksi, saya seleksi dari kiri ke kanan sehingga dapat semua rusuk ini. Lalu tekan M. Nah, kita pindah. Pindahnya supaya nggak miring-miring begini, kita tekan panah atas di keyboard. Oh, sorry, panah kiri. Supaya sejajar dengan sumbu yang kita kehendaki. Misalkan kita mau berhenti di sini.
Nah, lalu ini misalkan saya copy. Ini mudahnya kita letakkan di as, ini ya, as tengah. Nah, misalkan ini juga saya letakkan, oh enggak, ini yang belakang kita buat lebih kecil ya. Yang belakang holo 50 kali 25. Berarti ini kita ambil nih. Tekan kontrol untuk meninggalkan aslinya. Nah, klik kanan, make unique, supaya sampel aslinya nggak berubah. Lalu kita putar, tekan Q di keyboard untuk mengaktifkan rotate. Panah kanan untuk sumbu merah. Saya putar dari sini 90, enter. Kemudian ini saya putar lagi dengan sumbu hijau 90, enter. Kemudian saya move M, saya letakkan dari midpoint ke, nah ini kan kita mau dapatkan garis perpotongan di belakangnya, nggak bisa kan? Kalau nggak bisa tekan K di keyboard. Nah, tekan K sehingga garis yang remang-remang di bawahnya bisa dapat. Kita ulangi proses seperti tadi, klikkan sudah make unique, lalu double klik, masuk ke dalam komponen, kita pilih dari kiri ke kanan, rusuk sebelah kiri, tekan M di keyboard, lalu kita panjangkan sesuai sumbunya. Ini sumbu biru. Tekan panah atas berarti sumbu biru. Nah, ini ya. Ini kita copy ke depan. Karena ini airfoil harusnya melengkungnya ke atas ya. Berarti ini saya buat rata bawah. Tekan M dari sini supaya sejajar sumbu biru. Kita tekan panah atas di keyboard. Kemudian saya singgung ujungnya sini. Nah, sehingga ini jadi rata bawah ya. Karena di sebelah kirinya sama, maka ini saya tekan shift, lalu saya pilih semua, tekan M, saya klik dari sini ke sini. Nah, ini sisi mudahnya nih. Sisi mudahnya karena tegak-tegak. Sekarang saya akan contohkan pada sisi yang miring-miring begini. Kebetulan yang miring-miring begini, ini pakai profil kecil ya. Nah, ini hulu 15-15 semua. Ini mulai semakin sulit di sisi sini. Saya ambil satu, tekan M, tekan Ctrl supaya aslinya tertinggal. Misalkan saya letakkan di sini. Nah, ini saya ambil midpoint, saya letakkan di sini. Tekan Q, saya ambil orientasi hijau begini. Dari atas saya masukkan sudut 90, enter. Nah, ini jangan lupa tekan spasi, klik kanan, make unique, double klik, pilih dari kiri ke kanan rusuknya, lalu kita panjangkan sampai ke ekor. Nah, untuk di bawah ini karena kan hampir sama panjangnya, kita boleh copy yang ini deh. Tekan M, tekan Ctrl agar tertinggal, lalu ini saya letakkan di sini, begini. Nah, ini agak kompleks ya.
ini tidak sama dengan ini. Maka karena tidak sama, saya klik kanan make unique. Nah, ini kompleks. Dilihat dari samping dia tidak sejajar, dilihat dari atas dia tidak sejajar. Cara saya membuatnya begini. Ini kan sudah pas di tengah ya. Tekan Q, saya mau poros biru, tekan panah atas di keyboard. Saya mulai dari poros. Nah, ini saya luruskan. Lalu saya belokkan sampai menyentuh rusuk ini. Nah, ini kena ya rusuknya ya. Jadi jika dilihat dari atas, kita sedang merotate secara bidang XY. Nah, ini kelihatan dari atas ya. Tapi secara bidang vertikal kita belum dapat. Sekarang kita putar lagi di sini. Saya merotate-nya pakai sumbu, oh bukan pakai sumbu kiri atau sumbu kanan. Tapi saya tekan shift di permukaan sehingga berwarna ungu, berwarna merah muda ya. Merah muda apa ungu ini. Saya letakkan di ujung begini. Shift saya tekan terus-menerus supaya bidang putarnya ini sesuai dengan kemiringan objek ini, permukaan yang saya pegang ini. Shift tetap ditekan terus sampai kita menentukan center. Nah, baru sekarang shift dilepas. Saya mau dari rusuk sini ketemu ke garis acuan ini tadi. Nah ini, saya tekan K ya. Tadi nggak tekan K, nggak kelihatan ya. Saya tekan K supaya dapat garisnya. Nah, ya. Nah, ini gunanya make unique karena ini tidak sama, maka saya double klik masuk ke komponen. Ini saya pendekkan sampai menyentuh di sini perpotongannya. Nah, ini biasanya saya kalau buat 3D begini ini nggak terlalu detail ya. Jadi kalau dilihat dari dekat nanti bakal seperti ini. Untuk proses yang lebih detail bisa dikerjakan dengan lebih teliti lagi ya. Tapi saya ingin ambil garis besarnya supaya bisa dapatkan tonase dan keseimbangan dulu. Nah, untuk sisi halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita lanjut lagi ya. Ternyata tadi udah 40 menit ya. Saya share screen lagi. Saya lanjutkan karena bagian yang sulit belum selesai ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh sambil ditanyakan ya. Nanti sambil saya jelasin. Nah, ini untuk sisi diagonal salah satunya. Saya kalau mengcopy sisi ini nanti sulit untuk merotasi. Tapi ini sulit untuk merotasi ya. Sudah diputar, naik. Coba ini ya. Coba saya copy dari sini deh. Tekan M, apakah sama kemiringannya? Nah, kita letakkan di sisi sini. Lalu ini kita putar nih. Kita putar dengan sumbu biru. Saya klik dari sini. Wah, ini agak susah ini. Ke tengah. Sampai ketemu di sini. Nah, bisa dengan begitu ya memutarnya ya. Agak bingung di sini. Nah, memang 3D ini butuh ya, daya imajinasi ya. Jadi harus sering latih-latihan memutar-mutar objek biar ini ya, biar kemampuan membayangkannya itu jadi kuat ya. Kemudian kita buat bracing di tengah nih.
ya kan? Ini kita copy, kita ambil di sini, tekan M, kita pindah, tekan Ctrl agar aslinya tertinggal, lalu kita letakkan di sini. Nah, ini klik kanan Make Unique. Biasakan setelah mengcopy satu objek di Make Unique. Nah, ini kita putar, tekan Q, orientasi merah, panah kanan di keyboard. Saya putar 90, enter. Ini tekan M. Ini saya letakkan di sini nih. Nah, ini saya letakkan di sini. Lalu klik kanan, double klik. Ini saya panjangkan, saya seleksi dari kiri ke kanan, tekan panah atas, lalu sampai ke ujung sini. Nah, ini kan sambungannya kan nggak begini ya, ngelasnya ya. Ini harusnya kita putar nih. Tekan Q di keyboard, lalu panah kanan, panah kiri, sumbu hijau. Saya klik di sumbu tengahnya sini, saya klik di sudut holo, terus saya buat mengikuti kemiringan. Nah, nanti kan ngelasnya begini posisinya. Kemudian sisi miring ini, kita juga lakukan hal yang sama. Dan saya pikir ini nggak akan selesai dalam waktu beberapa menit ke depan ya, karena banyak framenya ya. Ini saya contohkan beberapa saja, supaya nanti punya pandangan untuk melanjutkan ini. Nah, ini sisi tegak. Ternyata dari samping dia tidak sejajar dan dari atas dia juga tidak sejajar. Jika terjadi seperti ini, kita harus putar salah satu aksis dulu. Misalkan saya mau putar aksis hijaunya. Pakai panah kiri ya, panah kanan merah. Tekan panah kiri di keyboard. Saya klik dari sudut ke rusuk, saya ketemukan ke garis ini. Nah, loh kok belum belok? Udah belok. Kita beloknya lihatnya dari sini. Karena satu aksis hijau. Sekarang kita lihat dari atas. Dari atas belum sejajar. Berarti kita putar lagi nih. Tekan Q. Tekan panah atas. Saya klik dari sini. Saya klik rusuknya. Lalu saya ketemukan ke rusuk ini. Nah, ini jadinya nggak ketemu ya. Jika jadinya nggak ketemu, maka kita harus membalik urutan tadi. Tadi kan saya putar sumbu hijau dulu, baru sumbu merah. Sekarang saya balik. Saya undo, saya undo. Nah, berarti saya putar 90 dulu gini ya. 90. Nah, ini saya putar berdasarkan sumbu biru dulu. Saya putar ke sampai begini. Nah, jadi jika dilihat dari atas, ini sudah sejajar ya, jika dilihat dari atas. Tapi dilihat dari samping, belum. Berarti kita putar lagi nih, dilihat dari samping. Memutarnya, kita bukan dengan snap ya, bukan dengan panah kiri, kanan, atas, tapi dengan shift. Kita letakkan di permukaan ini, ya, begini. Lalu tekan shift hingga berwarna ungu. Berarti ini sumbu putarnya nanti mengikuti permukaan yang kita sentuh ini. Nah, baru kita belokkan ke atas sampai ketemu garisnya. Nah, dengan begini ini sejajar ya. Dengan begini sejajar, lalu klik kanan Make Unique, double klik, seleksi dari kiri ke kanan, tekan M, dipanjangkan,
sampai ke sini. Nah, begini. Di sini ini agak kompleks nih cara mempertemukannya. Agak kompleksnya ini biasanya saya geser manual nih dari sini ke sini. Untuk memutarnya ini misalkan bisa dengan begini. Ini kita coba manual ya. Tekan shift. Nah, di permukaan ini kita putar nih. Nah, kira-kira sejajar dengan ini. Enggak bisa juga. Ini memang serba salah di sini. Nanti pekerjaannya pun, pengelasannya pun agak ribet di sini. Potongannya serba jajar genjang ya. Nah, kemudian jika ini ingin sebelah kiri, ini kalau di copy ini pasti susah mutarnya. Nah, gini kan. Kalau di copy susah mutarnya. Harusnya ini di mirror. Begini saya cara mudahnya memirror. Saya pilih 2 dulu. Kita harus pilih 2. Lalu keduanya, ini saya tekan G. Saya jadikan komponen. Nah, kenapa saya pilih 2? Supaya mirrornya ini bisa begini. Ya kan? Coba kalau saya nggak pilih 2. Lalu tekan S. Nah, tekan S nggak bisa ke kiri. Nggak bisa saya balik ke kiri. Tapi kalau begini, 2 komponen, tekan S. Lalu kita klik sisi sebelah sini. Tekan -1, enter. Nah, lalu ini kita delete nih. Nah, ini sudah kebalikan. Berarti ini kita letakkan di sini. Nah, begini ya. Nanti ini sisanya tukang las pasti lebih paham cara mempertemukannya ini. Dia akan pertemukan langsung dipotong di lapangan. Silakan saya buka pertanyaan dulu nih sebelum saya lanjut lebih panjang. Nah, di sisi datar seperti ini lebih mudah ya. Munculkan dialognya. Partisipannya ada 9. Halo, silakan jika ada pertanyaan. Mau tanya Pak, untuk mirror Ya. itu pakai apa? Pakai Pakai skala. ya pakai skala itu nggak bisa langsung di copy ya Pak? Kayak di AutoCAD itu Pak? Oh, maksudnya kalau di AutoCAD itu mirror Mirror kan dia langsung bisa ngopi Pak? objek asli hapus atau enggak gitu ya? Iya, iya. Ya, pertanyaan yang baik. Saya coba dulu ya. Saya coba dulu. Ini maksud saya tadi kan ngopi dulu baru di mirror gitu ya kan? Baru di mirror. Ini tekan S, tekan kontrol. Oh, nggak bisa Pak. Oh nggak bisa nih Pak? Nggak bisa. Ketika tekan kontrol kita menganggap uniform scale. Ketika kita ini kan saya menggunakan tool skala ya. Oke. Ketika saya pegang atas, ini kan modot begini ya bahasa Jawanya ya. Apa namanya? Iya Pak, ya. Ya, pokoknya modot gini lah, memanjang gini ya. Tapi kalau Memanjang. saya tekan shift, itu bukan mengaktifkan copy, tapi mengaktifkan uniform scale. Sehingga yang kita besarkan itu uniform, skala arah gitu. Ya kan? Kalau nggak tekan shift kan modot, tapi kalau tekan shift jadi seragam ke segala arah pembesarannya begitu. Ya Pak. Jadi memang harus di copy itu Pak. Oh harus di copy ya. Makasih Pak. Ya, ya sama-sama.
Silakan yang lain jika ada pertanyaan. Jadi itu baru contoh kecil ya. Eh, ini yang saya kerjakan, yang saya modelkan dari SketchUp hingga sampai sebanyak ini. Ini kan dari SketchUp nih. Nah, jadi untuk membuat frame yang sesedikit itu aja segitu lamanya gitu, apalagi ngerjakan ini. Tapi enaknya di SketchUp, begitu kita sudah modelkan semua, enak dong tinggal motong, ngukur. Nah ini saya mau lihat lantai berapanya, saya potong semua, mendetailkannya menurut saya jadi lebih cepat di SketchUp, meskipun modelingnya agak lama di awal. Kelebihan SketchUp untuk modeling 3D lebih ringan daripada kita modeling 3D di AutoCAD. Silakan yang lain jika ada pertanyaan. Sambil saya lanjutkan ya. Tekan M, tekan Ctrl, meninggalkan aslinya. Nah ini kalau datar begini ini lebih mudah. Karena kita hanya merotate sisi satu aksis saja. Ini saya datarkan dulu. Tekan 90. Nah, kenapa saya modelingnya agak lama? Karena saya sambil jelasin. Kalau saya nggak sambil jelasin ya saya pencet-pencet aja tanpa peserta tahu apa yang saya lakukan di sini. Nah, jadi saya memang agak lama ketika saya sambil menerangkan. Nah, klik kanan, make unique, double klik, seleksi. Nah, lebih cepat kan? Karena itu saya sudah di luar kepala. Oh, ini sudah make unique ya. Saya sering lupa make unique. Kalau lupa ini nanti jadi ikut panjang. Lalu ini saya copy lagi. Nah, ini karena satu sudut, ini enak nih. Tekan Q untuk mengaktifkan copy rotate. Nah, ini kan rotate nih, tekan Ctrl supaya aslinya tertinggal. Ini, jadi nggak perlu ngopi terus di rotate lagi, langsung aja rotate. Jangan lupa klik kanan make unique, double klik, seleksi ujungnya, tekan M, arah biru, tekan panah atas di keyboard, lalu saya panjangkan gini. Nah, ini lebih gampang lagi datar-datar. Nah, ini ada yang chat. Pakai flip along untuk mencerminkan juga kan, Pak. Flip along ini plugin ya. Kalau plugin saya rasa itu bisa. Banyak plugin yang misalkan, apa itu? Flip along itu ada di mana? Edit ya? Bawaan dari SketchUp. Oh, ya. Saya nggak jarang pakai itu. Oh iya, ini benar ya. Klik kanan, flip along. Betul, masukan yang bagus sekali ini. Saya nggak pernah nyinggung itu sih, karena kebiasaan pakai ini ya, pakai tool scale ya. Nah ini saya coba flip along ya. Ini saya copy dua-duanya. Nah, ini apakah bisa sambil mengcopy ya? Saya coba flip along. Berarti ini alongnya red red direction, green direction, atau blue direction. Ayo, tahunya gimana? Ini ya. Oke, loh, mana aksisnya nih? Oh, ini. Nah, ini aksisnya, aksis hijau ke sana ya. Ini saya coba flip berdasarkan aksis hijau. Yang ini, klik kanan, flip along, aksis green direction. Nah, gitu ya. Terima kasih masukannya Pak Musa. Ini saya nggak pernah pakai ini, tapi ini ternyata cukup membantu ya. Bisa lebih cepat daripada Mairer pakai apa namanya? Pakai tool scale.
Nah, jadi nah kayak contoh yang tadi ya, kalau tahu flip ini tidak perlu pilih dua berdasarkan masukan Pak Musa tadi. Nah, ini misalkan tadi satu aja ya. Ya udah satu, flipnya ini misalkan kita mau flip bercermin ke kiri. Berarti sumbunya kita ambil ini, kanan kirinya mana ini? Hijau kan? Hijau direction kan? Klik kanan, flip flip along, loh, komponen green. Oh, nggak bisa ini. Memang harus pilih dua ini. Ini pakai komponen green. Jadi ini pakai local access. Local access-nya dia. Nggak bisa. Jadi tetap harus pilih dua ya. Tadi kan ekor ini saya pilih dua. Nah, ini saya pilih dua, klik kanan, flip along, green direction. Ketika kita milih objek lebih dari satu, maka direction-nya itu berdasarkan axis utama. Ya. Jadi ketika kita tekan S, ini axis-nya ngikutin global. Hijau, merah, biru. Tapi ketika hanya satu objek, flip along-nya sama dengan scale begini. Nah, green direction-nya di sini. Nah, ini green scale berdasarkan local axis dari frame-nya. Ini red scale. Blue scale-nya ada di sini. Nah, itu kalau pilih satu objek ya. Yang lain silakan, ada pertanyaan? Nggak ada, saya sambil melanjutkan di ekor ya. Ini kira-kira bisa dirotasi nggak ya? Saya coba ya. Ini saya rotasi ke atas. Ini sama nggak? Saya lupa nih sudutnya. Tekan Q. Panah kanan. Saya sejajarkan. Tekan Ctrl. 90, Enter. Oh, ternyata nggak sama. Kalau nggak sama, boleh kita rotasi lagi? Boleh. Karena ini sudah tegak ini. Ini saya rotasi dari sini. Saya pilih ini, tekan Q, tekan panah kiri, dari sini ke sini. Nah, ini juga saya tekan Q, panah kiri, dari sini ke sini. Saya sering menggunakan panah di keyboard untuk lebih cepat ya. Ini klik kanan make unique, supaya yang ekor horizontal atau elevator nggak ikut. Tekan M, panah atas, saya pendekkan ke sini. Klik kanan, make unique, double klik, seleksi dari kiri ke kanan, tekan M, tekan panah atas, supaya tetap lurus. Nah, sisanya yang datar-datar nih gampang. Kita tinggal rotasi 90 derajat. Tekan M, tekan Ctrl supaya tertinggal. Ini tekan Q, panah kiri, sumbu hijau. Nah, klik kanan, make unique, double klik, seleksi dari kiri ke kanan, tekan M. Jadi memang begini prosesnya, cara saya membuat struktur tadi yang saya contohkan ya. Nah, ini sebelah kirinya tentu sama. Kalau nggak mau ribet, ini bikin satu sisi dulu ya. Bikin satu sisi dulu lalu di mirror semua. Ini saya contohkan bikin satu sisi dulu. Ini saya copy, boleh ini ya. Saya copy, tekan Ctrl dengan memutar ya. 90, Enter. Nah, ini harusnya sambungan, nanti tukang las tahu ya, harusnya gini, adu manis. Oh, ini kelewatan. Tekan M. Ini harusnya adu manis. Saya ketemukan gini deh. Jadi kalau adu manis ketutup semua.
klik kanan, make unique, double klik, seleksi dari kiri ke kanan. Nah, hati-hati nyeleksi dari kiri ke kanan itu tidak boleh sebagian begini. Nah, ini pastikan tekan K. Nah, ini semua harus dapat. Kalau sebagian saja begini, nanti dia jadi mengsli begini ya. Nah, ini jadi tajam ini. Jadi tajam kan? Kita harus seleksi semua begini, tekan M, lalu panah atas. Nah, di sini. Ini saya copy. Tekan M, saya klik. Tekan Ctrl maksudnya, bukan klik. Nah, ya. Ini tengahnya ada lagi. Tekan M, tekan Ctrl, saya letakkan di sini. Ini klik kanan, make unique, double klik, seleksi dari kiri ke kanan, tekan M, panah atas, ini ya. Nah, setelah jadi setengah ini, barulah kita cerminkan. Tekan Ctrl untuk menambah seleksi, klik, 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 aduh, klik, klik. Jadi semakin tinggi RAM-nya, semakin banyak geometri yang bisa dibuat dalam satu file SketchUp ya. Ini nanti semakin banyak objeknya akan semakin berat. Oh, ini kita bisa pakai flip along ya tadi ya. Klik kanan, flip along, green direction. Nah, tinggal kita move lagi. Gitu. Sini. Oh, ini kan bagi dua. Gimana supaya jadi satu? Ya udah. Ini kita pilih aja dua-duanya. Lalu kita pakai union. Nah, ini union ya. Atau kalau belum ada toolbarnya, di sini ada di apa ya, tool ya. Tool solid tools union. Nah, ini sama. Berarti ini jadi satu kesatuan. Ini tekan shift untuk menambah seleksi dua frame ini, lalu saya klik icon union. Nah, berarti ini sudah jadi satu. Volumenya pun gabung. Jadi beberapa frame. Lalu untuk selimut, saya tunjukkan ya. Nah, ini saya sudah buat mal airfoilnya. Misalkan untuk selimut, saya pinjam ini, saya Ctrl C, saya copy di luar. Ini. Ini saya skala deh. Oh, nggak usah saya skala. Klik kanan, explode. Ini saya double klik, tekan M, tekan Ctrl untuk mengaktifkan copy. Yang ini saya hapus. Berarti saya punya satu bidang. Saya tekan F. Saya offset keluar supaya nutup sayap ya. Misalkan saya offset 50. Ini ya. Nah, untuk menghapus di dalamnya ini kan payah nih, harus klik satu-satu. Saya punya cara cepatnya begini. Double klik sehingga kepilih keliling dan tengahnya. Tekan shift untuk menambah dan mengurangi seleksi, lalu saya klik area tengahnya. Nah, jadi yang terpilih hanya garis. Tekan delete di keyboard. Baru saya ulang. Double klik, tekan shift, klik lagi tengahnya. Delete di keyboard. Lalu kita press pull. Nah, misalkan ini menutup selimutnya ya. Ini. Triple klik, tekan G, enter.
Kita lihat tampilan X-ray-nya. Nah, ini kan kejauhan ya. Kejauhan, ini kita bisa pakai scale S. Biar nggak terlalu jauh nih. Ini. Pak, Ya, mau bertanya Pak, ya. itu kan rangkanya kelihatan tuh gimana tuh ya? Apa cara melihat rangkanya kok bisa transparan? Oh, Waktu maksudnya setelah saya kasih sayap ini ya, Pak ya? transparan gitu. Pak? Hah? Ini Iya, saya iya. saya mengaktifkan X-ray ini. Oh, gitu. Iya, iya. Ini nih. Masih Pak. Nggih, nggih, nggih. Nah, ini kalau kayak gini solid ya. Nggih. Ini ada di toolbar X-ray nih. Kalau begini nggak ada material. Nah, begini nggak ada material. Ini namanya visual style. Ini rangkanya tok, wireframe. Nah, untuk memunculkan tools ini biasanya default SketchUp diinstal nggak ada ini. Itu toolbarnya ada di view, buka menu view, toolbar, itu namanya styles. Nah, itu ya, hilang itu. Styles. Tadi ini yang union, intersection, subtract, itu solid tool. Jadi yang sering-sering saya pakai, saya munculkan. Kayak ini standard view. Section saya sering pakai. Nah, ini silahkan pengaturan toolbar ini disesuaikan dengan kebiasaan atau cara masing-masing ya. Saya tidak mengganggukan cara. Seharusnya ini layer. Layer ini ada. Di versi 2021, layer itu berubah jadi teks ya, tanda. Nah, ini. Halo? Pak, itu tolong diulang, itu yang bagian sayap kok bisa, yang dalam itu bisa nggak ketarik juga, itu gimana Pak? Tadi saya kurang nyimak. Yang di dalam nggak ketarik. Iya Pak, itu enggak. Itu bikin rangkaian sendiri Pak ya itu? Yang Oh enggak, nah, itu ya, saya itu. ngopi ini biar cepat. Nah, ketika didorongnya itu tuh Pak. Oh, ketika didorong. Itu udah saya explode tadi, Pak. Ini kan saya copy. Saya keluar dari komponen. Ini kan satu komponen ini. Nah, ini satu komponen. Lalu saya paste di luar, Ctrl V gini, ya kan? Nah, ini saya klik kanan, ini kan masih komponen. Klik kanan, Iya Pak. explode. Nah, saya pilih ini. Tekan M, tekan Ctrl. Karena ini kan kalau di move kan pasti modot gini maksudnya ya. Iya, itu Supaya pasti nggak ketarik itu kayak yang dalam. Supaya nggak modot, supaya nggak ikut, saya tekan kontrol. Berarti saya menggandakan permukaan itu. Nah, ini menggandakan saya. Jadi setelah saya gandakan ini nggak kepake nih. Saya hapus gitu caranya. Paham ya? Sama dengan ini. Saya punya contoh lagi. Oh, sudah saya copy enggak ya? Aduh, enggak saya copy di sini. Oh, belum saya copy di sini. Itu ya kira-kira begitulah caranya. Paham ya Pak ya? Baru ini setelah itu ini kita edit Nanti tadi. dicoba Pak. Hah? Ya nanti dicoba ya. Sama seperti ini Pak. Ini saya buat kubus ya. Nah gini. Kan saya mau ambil profil ini nih. Dulu. Dia mau dot dong. Jadi mereng-mereng.
tekan kontrol supaya aslinya tinggal begitu. Oh, saya mau permukaan ini. Jadi ini misalkan saya mau buat cutting plan untuk lipat-lipat kertas. Nah, ya, plan untuk lipat-lipat kertas. Jadi ini saya copy, tekan kontrol. Ini ya kan. Ini saya double klik, tekan M, tekan kontrol. Nah, ini lipat-lipat kertas ya. Tekan Q, 90. Nah, ini 90. Lalu ini lipat-lipat lagi bawahnya nih. Saya move. Gini kan. Kalau enggak ini aja. Ini pasti sama. Tekan S -1 M di sini. Lalu nih. Ini boleh di sini. Tekan Q buat cutting plan ini. Lalu tunggu. Ini udah hampir hilang aku. Nah, di sini. Ini juga berhubungan dengan kemampuan imajinasi. Membayangkan dia kira-kira ngelipatnya gimana. Nah, gini kan ngelipatnya kan. Lalu ketemu bidang ini. Bidang ini. Kalau bisa jangan ditempel dulu. Nanti waktu kita mutar ini objek kotak itu biasanya berubah. Gini. Nah. Baru ini. Ini misalkan kena di sini boleh. Nah, baru ini di print, ditaruh di layout, di print. Nanti dilipat pasti jadi objek ini. Benar nggak? Ada yang kurang nggak? Ini pun boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini juga. Jadi. Silakan. Ada yang ditanyakan lagi? Di sini saya bukan menerangkan gimana gambar pesawatnya, tapi sebenarnya lebih ke konsep. Gimana sih dari rangka, kita punya beberapa profil, terus saya susun menjadi seperti ini. Timbul. Begitu. Iya Pak. Waktunya tinggal 2 menit lagi, silakan. Yang lain jika ada pertanyaan, bisa di kolom chat atau di langsung voice. Kalau nggak ada, saya akhiri ya sebelum putus sendiri. Waktunya tinggal 2 menit. Pak, untuk penjelasan plugin kok belum ada, Pak? Oh iya. Penjelasan yang kan Bapak suruh kami download plugin itu. Ya, yang banyak itu ya. Iya. Saya harus nyoba satu-satu juga itu, Pak. Oke. Ya, Pak, siap. Nggak apa-apa, ditunggu, Pak. Ditunggu, Pak. Itu masukan buat saya. Berarti ditunggu saya ilmunya, Pak. Ya, berarti saya punya PR untuk ngubah itu. Soalnya saya nggak pakai plugin sudah bisa bentuk macam-macam. Jadi saya belum butuh plugin untuk saat ini. Saya akan cari plugin yang kiranya agak aneh ya. Maksudnya bukan agak aneh, lebih bermanfaat. Misalkan kayak plugin keyframe. Dulu saya sempat otak-atik plugin keyframe membuat gear bisa mutar gitu. Nah, kan kita animasi di Enscape kan lengket ya. Maksudnya statis gitu. Iya. Saya waktu itu pengen berpikir gimana sih beko ini bisa gerak gitu. Terus gear itu bisa mutar. Nanti kalau nggak salah kemarin keyframe ada.
Saya akan Pak. coba, saya Pak. coba-coba dulu nanti. Ditunggu plugin yang lainnya Pak, ilmunya Pak. Ya, siap. Sebenarnya bukan ilmu sih, kita nyoba bareng, kita praktekkan bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng gitu. Ya, bedanya saya duluan nyoba gitu. Ya, bukan berarti saya bisa semua. Semua sebenarnya modalnya berani nyoba aja. Saya bisa sampai sebegini karena saya suka coba-coba sendiri. Itu intinya. Enggak, Berani kemarin aja saya nyoba. tuh nyoba kok tetap nggak bisa ya Oh, nggak cara-caranya, bisa. nggak paham ya Pak. Ya, Iya Pak. nggak Tanpa apa-apa. tanpa tutor nggak bisa. Ya, siap-siap. Ya, Itu jadi Mas ya. PR buat saya. Oke, gitu aja. Ini less than 1 menit ya. Kurang dari 1 menit. Saya akhiri, silakan lihat siaran ulangnya di channel YouTube saya. Terima kasih.